Zaman kejayaan Islam atau Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat pesat. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom, selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut. Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman tersebut, seluruh umat Islam bersatu dalam satu kekhalifahan tunggal, sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kekhalifahan Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, di mana para pedagang berdagang sampai ke seluruh penjuru. Saat para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka turut membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Kedua, mereka dipimpin khalifah-khalifah yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, dan rasionalitas. Mereka juga turut menjaga kemajuan ilmu pengetahuan serta berkomitmen dalam membangun toleransi antar umat. Khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah ibnu Abu Sofyan misalnya, ketika memperluas wilayah sampai ke daerah Transjordania dan Syria, menemukan banyak manuskrip kuno dalam bahasa asing di kota Damaskus yang merupakan warisan dari perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani dan Romawi. Ia kemudian memutuskan untuk membayar ilmuwan-ilmuwan Yunani dan Romawi guna melakukan proses penerjemahan naskah-naskah kuno asing tersebut ke dalam bahasa Arab. Di antara khalifah di zaman kejayaan itu, yang paling menonjol adalah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun yang punya cita-cita mulia untuk membangun peradaban Islam yang menjunjung tinggi perkembangan sains, logika, rasionalitas, serta meneruskan perkembangan ilmu yang telah diraih bangsa India, Persia, dan Bizantium. Tanpa peran keduanya, zaman kejayaan Islam mungkin tidak bisa segemilang saat itu. 3. Salah satu penyebab zaman kejayaan adalah keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari kota Damaskus ke kota Baghdad. Saat masih di kota Damaskus, ilmu pengetahuan Islam mendapat banyak pengaruh dari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi. Setelah pindah ke kota Baghdad, ilmu pengetahuan Islam memperoleh tambahan lain, seperti pengaruh ilmu pengetahuan Persia, India, hingga Tiongkok. Kenyataan ini tidak terlepas dari letak geografis Baghdad yang lebih strategis dibanding Damaskus, yang memungkinkannya menjadi pusat perdagangan internasional karena letaknya berada di jalur sutra. Karena berada di jalur sutra, Baghdad berhasil menjadi kota metropolitan yang ramai akan pengunjung dan pedagang. Tidak sedikit di antaranya yang memutuskan singgah dan menetap. Aktivitas ekonomi dan perdagangan, seperti perdagangan komoditas madu, perhiasan, sutra, kaca, kertas, gading gajah, dan lain-lain, menjadikan kota Baghdad menjadi salah satu kota terkaya di dunia pada masa tersebut. Kekayaan ini membuatnya mampu mendukung berbagai proyek pengembangan iptek yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh di dunia. Melalui interaksinya dengan Tiongkok, baik melalui perdagangan dan perang, dunia Islam memperoleh akses terhadap teknik pembuatan kertas dari Tiongkok, yang nantinya akan mempermudah dan mempermurah proses penyebaran ilmu pengetahuan. Berkembangnya Baghdad atau Irak dan Bukhara di Uzbekistan sebagai pusat perdagangan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong, termasuk kaum cendekiawan. Hal ini turut mempengaruhi munculnya para ilmuwan jenius dari dunia Islam, yang nantinya akan melahirkan berbagai macam karya yang sampai sekarang masih kita gunakan. Ilmuwan-ilmuwan ini antara lain adalah Ibnu Sina atau Avicenna, seorang polimath jenius dari Uzbekistan,
yang namanya menjadi terkenal karena mendalami berbagai ilmu pengetahuan, baik filsafat, kedokteran, astronomi, dan lainnya. Salah satu mahakaryanya yang terkenal adalah di bidang kedokteran yang berjudul Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine. Karya ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu buku terpenting bagi mahasiswa kedokteran di penjuru Eropa, khususnya di abad pertengahan hingga abad ke-18. Tidak mengherankan jika di dunia medis, Ibnu Sina sering dianggap bapak pengobatan modern awal, bersama dengan ilmuwan lainnya seperti Hippocrates dari Yunani. Ibnu Sina memang merupakan ilmuwan yang sangat hebat. Selain Ibnu Sina, zaman ini juga menghasilkan ilmuwan-ilmuwan lain yang tidak kalah penting seperti Al-Kindi yang dipercaya Khalifah Al-Ma'mun sebagai ketua tim penerjemah naskah-naskah filsafat kuno dari Yunani dan Romawi di Bait Al-Hikmah. Al-Kindi adalah ilmuwan yang sangat hebat. Dalam masa hidupnya, ia telah menulis kurang lebih sebanyak 260 judul buku. Ia juga adalah salah seorang ilmuwan pertama yang mengadopsi dan menyempurnakan angka India menjadi sistem bilangan Hindu-Arab 0-9. Sistem bilangan tersebut nantinya akan sangat berpengaruh dan menjadi dasar yang penting bagi perekonomian dan perdagangan di zaman modern. Berbicara mengenai angka, ada juga Al-Khayyam atau Omar Khayyam, seorang ahli matematikawan, astronomi, dan pujangga yang hebat. Sumbangan terbesarnya bagi dunia matematika adalah segi empat Khayyam Shakeri. Al-Khayyam adalah salah satu tokoh utama yang menjabarkan konsep segitiga Pascal. Tidak mengherankan jika banyak ahli matematika yang memberi nama penjabaran binomial ini sebagai segitiga Khayyam Pascal. Membahas zaman kejayaan Islam tidak akan lengkap jika kita tidak menyebut dua ilmuwan besar lainnya, Al-Khawarizmi dan Ibnu Rushd. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan terpenting di balik algoritma. Kontribusi terbesarnya adalah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat, yang sekarang kita kenal dengan nama aljabar. Selain itu, Al-Khawarizmi juga berhasil memetakan pergerakan dari matahari, bulan, dan kelima planet lainnya yang kemudian dituangkan dalam bukunya yang berjudul Zich al-Zindid. Ibnu Rushd atau Averroes adalah seorang polimatik muslim yang lahir di Andalusia, Spanyol. Sebagai polimatik, cakupan bidang yang dia pelajari tentu tidak terbatas hanya di satu bidang, melainkan sangat luas dari mulai logika, filsafat, psikologi, geografi, matematika, sampai kedokteran. Ibnu Rushd juga dikenal sebagai ilmuwan muslim terakhir yang secara gigih memperjuangkan nilai-nilai logika dan metode sains dalam kebudayaan Islam. Setelah selama 500 tahun menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra, akhirnya zaman kejayaan Islam berakhir. Ada banyak hal yang menyebabkan kemunduran dari peradaban Islam, namun ada beberapa penyebab yang menonjol. Antara lain, yaitu keberhasilan serangan militer Mongol dalam mengalahkan militer Khwarezmiyah. Kejatuhan dinasti Khwarezmiyah terhadap pasukan Mongol membuat wilayah kekhalifahan Abbasiyah menjadi terbuka bagi serangan Mongol. Hal ini tidak mengherankan, karena pasukan Arab harus menghadapi serangan pasukan Mongol yang terdiri dari pasukan multinasional. Pasukan ini memiliki berbagai cara dalam menyerang pertahanan kota-kota di Timur Tengah. Dalam serangan pertamanya, mereka dipimpin langsung di bawah Genghis Khan. Serangan kedua dari pasukan Mongol dipimpin Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, yang setelah berhasil mengalahkan organisasi Hassasian, memutuskan untuk mengarahkan pasukan Mongolnya menuju kota Baghdad. Menolak untuk tunduk terhadap kekuasaan Mongol, kekhalifahan Abbasiyah memutuskan untuk berperang melawan invasi. Namun, kemampuan militer Mongol yang jauh lebih unggul, baik dalam hal pengalaman maupun persenjataan, berhasil meluluhlantahkan pertahanan Baghdad. Dari sejak dimulainya pengepungan kota Baghdad, yaitu di 29 Januari, pasukan Mongol
hanya membutuhkan beberapa hari untuk membuat kota Baghdad menyerah. Tanggal 13 Februari, pasukan Mongol memutuskan untuk menghancurkan kota Baghdad, lengkap dengan perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan paling lengkap saat itu, Bait al-Hikmah. Untungnya, ratusan ribu manuskrip dari Bait al-Hikmah sempat diselamatkan oleh Al-Tusi ke Observatorium Marageh Azerbaijan, yang kemudian menjadi salah satu sumber referensi dan inspirasi dari ilmuwan-ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan Enlightenment. Berbagai peradaban dunia selalu timbul dan tenggelam. Namun jika berkaca dari sejarah, kita bisa menyimpulkan bahwa zaman kejayaan hanya bisa tumbuh di tengah masyarakat yang mau berpikir terbuka, rasional, toleran, dan haus akan ilmu pengetahuan. Siapkah kita membangun zaman kejayaan berikutnya?